Oke, kita lanjut ke pembahasan di video 3 kita. Kita jelaskan satu-satu apa maksudnya physical capital ya. Ukurannya per tenaga kerja. Physical capital, modal fisik per tenaga kerja adalah modal-modal persediaan peralatan dan struktur fisik itu ya pabrik dan sebagainya yang digunakan dalam produksi barang dan jasa ya. Jadi modal-modal peralatan dan struktur dalam kurung fisik yang digunakan dalam produksi barang dan jasa. Apa aja tuh? Kalian bisa lihat peralatan buat membenarkan mobil misalnya, seperti itu contohnya. Peralatan buat bangun furniture, kantor, office building, sekolah, itu semua adalah fisik capital, modal yang bersifat fisik. Nah, jadi itu yang harus dilihat. Ya. Berarti modal fisiknya semakin dikit, modal fisik yang per tenaga kerja harus ditingkatkan, maka akan lebih produktif. Yang kedua adalah human capital. Seperti saya sudah sebutkan sebelumnya, human capital adalah otaknya, kemampuan manusia, kemampuan manusia per tenaga kerja, human capital per worker, per tenaga kerja. Artinya adalah ilmu pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki oleh tenaga kerja melalui edukasi, pelatihan, dan pengalaman. Nah, ini tiga yang penting nih: edukasi, pengetahuan, dan pengalaman. Ini tiga harus diingat nih. Karena apa? Ini bisa jadi kebijakan pemerintah yang kamu harus tahu. Misalnya, meningkatkan edukasi berarti meningkatkan produktivitas dari sisi human capital. Meningkatkan pelatihan-pelatihan juga seperti itu. Oke ya. Seperti layaknya physical capital, human capital juga meningkatkan kemampuan negara untuk memproduksi barang dan jasa. Bagaimana produktivitas ditentukan kembali? Salah satu faktornya adalah sumber daya alam. Sumber daya alam ini adalah input yang diproduksi, input dari produksi yang berupa sumber daya alam. Nah, itu input dari produksi yang berupa sumber daya alam. Contohnya tanah, sungai, mineral-mineral di dalam tanah, dalam tanah yang menjadi bahan baku produksi. Semua itu adalah sumber daya alam. Sumber daya alam ini dibagi dua, yang bisa diperbarui dan tidak bisa diperbarui. Nah, yang bisa diperbarui hutan, tanah, pohon kayak gitu bisa diperbarui. Yang tidak bisa diperbarui minyak bumi dan sebagainya itu tidak bisa diperbarui. Nah, catatannya di sini bahwa sumber daya alam sangat penting. Tapi saat ini semakin ditinggalkan ya. Maksudnya semakin diminimalisir dengan alasan ekologi, dengan alasan konservasi lingkungan dan sebagainya. Ini makin ditinggalkan. Orang-orang makin tidak melihat lagi sumber daya alam, tetapi melihat ke arah teknologi yang bisa di-recycle. Atau recycle tuh di apa ya? Diputar kembali ininya. Diputar kembali dan tidak merusak alam. Itu maksudnya. Dan yang terakhir, teknologi. Ilmu pengetahuan yang sifatnya teknologi. Artinya adalah suatu pemahaman bagaimana cara memproduksi barang dan jasa dengan cara yang terbaik. The best way.
dengan cara yang terbaik. Cara terbaik ini bisa macam-macam. Bisa dia lebih cepat, dia bisa lebih banyak, dia ramah lingkungan. But the best way to produce goods and service. Nah, itu yang harus diingat, the best way. Jadi teknologi ini, nah ini semua mengarah pada kemampuan produktivitas dan mengarah pada pertumbuhan standar kehidupan dan ekonomi suatu negara untuk meningkat. Ya, nah, oke, kesemua ini hanya untuk diketahui ya, hanya untuk diketahui masuk dalam fungsi produksi namanya, fungsi produksi. Fungsi produksi itu seperti ini. Jadi kalau ekonomi itu selalu mengatakan karena dia erat sekali hubungannya dengan matematika. Jadi juga persamaan ini di matematika kan. Nah, matematika karena seperti ini nih. Y sama dengan AF LKHN. Jadi teknologi isinya adalah teknologi Y kuantitas O dari output sama dengan teknologi terus fungsi dari tenaga kerja, physical capital, human capital, natural resources. Jadi kenapa teknologi nggak dimasukkan ke fungsi yang ini ya? Kenapa teknologi nggak dimasukkan ke sini? Karena teknologi itu merupakan pengali. Jadi semakin teknologi bagus, semakin pengalinya itu menjadi banyak. Pengalinya itu bisa berkali-kali lipat gitu loh ininya. Teknologi adalah pengali. Ya. Nah seperti itu. Ini tidak perlu. Nah, pertumbuhan ekonomi hubungannya dengan public policy. Public policy itu adalah kebijakan publik ya, kebijakan publik. Jadi ada beberapa kebijakan yang kira-kira bisa meningkatkan perekonomian ini. Gimana sih kebijakannya? Apa aja sih kebijakannya? Gimana bisa meningkatkan perekonomian? Kita akan bahas di video berikutnya.